channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita2dunia. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa dalam cerita ini nama dan tempat sudah saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Guna-guna Tanah Kuburan. Tanah kuburan Pangurungan yang terletak di Desa Pangurungan, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, memang sudah lama tersohor di daerah Jawa Barat dapat menjadi media ilmu gaib. Banyak kalangan dukun aliran sesat menggunakan tanah kuburan Pangurangan sebagai media guna-guna untuk menghancurkan usaha seseorang. Apakah itu benar? Guna-guna tanah kuburan Pangurangan terkenal ganas serta sangat jarang ada pengusaha yang sanggup bertahan. Setiap pengusaha yang tempat usahanya ditanami tanah kuburan Pangurungan dalam waktu singkat dijamin bangkrut. Bukan hanya bangkrut, bahkan pengusaha bersangkutan dililit hutang dalam jumlah besar hingga menjual bangunan tempat usahanya. Sejumlah pakar kebatinan di kota Cirebon yang sempat diminta komentarnya seputar keganasan guna-guna tanah kuburan Pangurangan. Rata-rata mereka mengaku sudah mendengar kabar tersebut sejak lama, bahkan mulai kakek buyutnya. Dengan demikian, tanah kuburan Pangurangan termasuk guna-guna cukup tua di Tatar Jawa Barat. Karena ganasnya guna-guna tanah kuburan Pangurangan, tidak aneh jika jadi momok menakutkan bagi kalangan pengusaha, terutama pedagang. Ki Anom Jati Sanggabumi, seorang supranaturalis muda cukup tersohor di kota Cirebon. Sewaktu dihubungi penulis di Villa Kecapi Mas, Kelurahan Harjamukti, kota Cirebon, membenahkan kabar seputar penyalahgunaan tanah kuburan Pangurangan untuk media guna-guna penghancuran usaha. Penyalahgunaan tanah kuburan Pangurangan jelas menyalahi syariat Islam, sehingga dukun dan pihak penyuruhnya sangat berdosa secara habluminallah maupun habluminanas, dan sebaiknya hindari cara-cara sesat semacam itu, kata Ki Anom Jati Sanggabumi. Ken Nagasi, seorang budayawan sekaligus pemerhati dunia gaib cukup terkenal di Kabupaten Cirebon, mengaku prihatin atas praktik kotor semacam itu. Sewaktu dihubungi di Sanggar Budaya Nyi Mas Gandasari yang berlokasi di sekitar Stadion Bima, pria tampan warga desa Kecamatan Sindang Laut, Kabupaten Cirebon ini kerap mengurut dadah tiap kali dia mendengar keluhan para mantan pengusaha kenalannya yang bangkrut akibat pabrik dukun sesat menggunakan media tanah kuburan Pangurangan. Astagfirullahaladzim, kenapa mesti menyengsarakan orang lain demi kepuasan diri sendiri? Kenapa tidak bersaing secara sehat melalui pemantapan manajemen? Seal Ken Nagasi. Ibarat pepatah, tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Jika dibiarkan, penyakit guna-guna tanah kuburan Pangurangan ternyata punya tandingan. Jika belum gulung tikar, kondisi tempat usaha atau perusahaan yang ditanam tanah kuburan Pangurangan dapat dinetralisir dengan ditabur pada keempat sudut bangunan itu menggunakan pasir kali Bayang Langu.
Haji Sator seorang pakar supranaturalis terkenal di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, mengaku sudah sering menolong pengusaha yang terkena guna-guna tanah kuburan Pangurangan. Melalui media pasir Kali Bayalangu yang sudah dirituali, secara alamiah dapat menetralisir pengaruh negatif tanah kuburan Pangurangan, kecuali ada penanam ulang dari pihak yang melakukannya, maka mesti dilakukan penaburan ulang pasir Kali Bayalangu. Tanah kuburan itu pun tidak bisa asal ambil oleh sembarang orang, melainkan hanya bisa diaktifkan aura negatifnya oleh orang yang ahli di bidang itu. Begitu pula pasir Kali Bayalangu, dan secara kebetulan saya mewarisi ritual pasir Kali Bayalangu dari ayah saya, terang Haji Sator. Konon dampak yang ditimbulkan bagi korban guna-guna tanah kuburan Pangurangan bukan hanya mengalami kebangkrutan usaha, namun sepanjang malam mendapatkan teror gaib sangat mengerikan. Salah satunya seperti dialami Udin bin Ujang, warga Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia bukan saja kehilangan kios kue kering miliknya di Pasar Baru Tanjung Pura karena dijual dan menanggung hutang sekitar 20 jutaan. Namun dia kini mesti mengais rezeki di Arab Saudi sebagai driver. Berikut ini adalah kisah nyata yang dituturkan oleh Udin bin Ujang kepada penulis. Sejak Jumat Kliwon hingga Sabtu Legi 18 sampai 19 Januari 2008, Ujang duduk termenung di teras gedung pertemuan Kompleks Kinasi di Jalan Tapas, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok. Saat itu dia bersama 3 rekannya masing-masing, Toto, Sutejo, dan Hendy, mengantar DRS Khairudin yang tengah mengikuti rapat kerja nasional dengan Presidir PT Guswara Entertain, Agus Winarko MSC. Pria yang usianya beranjak senja dan berbadan subur itu memisahkan diri dari hiruk-hiruk ratusan orang pengantar para peserta rakernas. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak kuyu seakan menyimpan duka nestapa teramat berat. Ujang duduk di atas tikar di bawah rindangnya pohon beringin hingga memasuki dini hari. Pemandangan semacam itu tentu saja sangat kontras dan sangat tak lazim. Dia seperti berupaya memuntahkan kegalauan hatinya seputar perjalanan usaha putra sulungnya yang kini bangkrut dan gulung tikar. Padahal sejak pasar lama itu terbakar pada Selasa 11 Juli 1995, pedagang direlokasi ke pasar baru yang terletak di Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Secara bertahap kios kue kering milik Udi anaknya mengalami kemajuan. Setidaknya hingga 2005 silam, kios kue itu sangat populer dan setiap harinya selalu dijelajahi pembeli. Menyaksikan kemajuan usaha Udi, sejumlah kios yang semula menjual dagangan lain diganti menjadi kios kue kering. Akibatnya persaingan pun semakin ketat, sehingga calon pembeli kue kering tersebar ke berbagai kios yang ada di pasar baru. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu jumlah pembeli ke kios Udi terus berkurang, tetapi bagi Udi hal itu dianggap sesuatu yang lumrah sesuai dengan hukum pasar. Sekitar awal 2006, naluri Udi menangkap ada hal yang tidak wajar, terutama setelah mendapatkan kiosnya benar-benar sepi. Bayangkan omset dalam sehari hanya cukup buat menutup kebutuhan dapur keluarga. Tragisnya puluhan orang pelanggan kabur sambil membawa utang dalam jumlah besar.
Hal ini membuat Udi kalang kabut mencari dana pinjaman buat menambal modal yang berkurang akibat ulah para pelanggan yang nakal itu. Bukan itu saja, pada bulan ketiga 2006, Udi anak saya dan keluarganya merasakan suatu gangguan gaib yang menciptakan rasa takut. Kisah Ujang dengan pandangan menerawang jauh. Masih dalam bulan yang sama, sejumlah pedagang sekoteng bakso dan lainnya yang biasa mangkal malam hari di sekitar Pasar Baru Tanjung Pura sempat menggunjingkan peristiwa gaib di sekitar kios kue milik Udi. Mereka kerap menyaksikan sosok pocong alias mayat hidup berkeliaran di teras kios kue milik Udi. Gunjingan itu pun akhirnya masuk ke telinga Udi. Untuk membuktikannya, pada dini hari sekitar pukul 1-an seorang diri Udi menyelinap ke lorong Pasar Baru Tanjung Pura yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Karena sudah dini hari, suasana pasar sangat sepi. Kalaupun ada aktivitas hanya di sisi jalan alternatif penghubung Polsekta dengan markas Polres Indramayu, di mana terdapat warung nasi yang buka 24 jam. Malam itu berselang 2 kios dalam posisi berseberangan. Udi mengambil tempat pengintaian yang dirasa aman. Untuk bersembunyi, dia duduk di balik tumpukan bekas kotak gula yang sudah kosong. Berkat lotion anti nyamuk, dia terbebas dari serangan-serangan haus darah itu. Lewat bantuan cahaya dari sudut kios, diliriknya jarum jam tangan. Saat itu sudah menunjuk pukul 1:15. Sepasang matanya menatap lurus ke arah kiosnya yang sengaja tidak diberi penerangan, sehingga suasana temaram sisa lampu dari kios lain di sebelahnya. Dia meragukan gunjingan para pedagang ketika merasakan pantatnya mulai penat akibat terlalu lama duduk di atas lembaran kardus bekas. Ketika terlintas niat untuk pulang, detak jantung Udi mendadak terpacu. Pandangannya lebih dipertajam. Ternyata benar saja, samar-samar dia menyaksikan sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang disimpan di teras kios. Pocong itu bergerak lembut, dan semakin lama semakin jelas setelah terkena sisa cahaya lampu dari kios sebelah. Rasa takut pun mulai merasuk ketika pocong itu terlihat gelisah. Kepala pocong menoleh ke berbagai arah diikuti gerakan tubuhnya. Udi yakin keberadaannya sudah diketahui makhluk alam gaib itu, sehingga sepasang sandal jepit pelan-pelan dia lepas. Nalurinya memang tepat. Pocong itu melompat-lompat tertuju ke tumpukan bekas kotak gula di mana Udi bersembunyi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi, sekuat tenaga Udi melompat dari balik tumpukan bekas kotak gula lantas lari menjauh arah datangnya pocong. Udi lari secepat yang dia mampu menuju ke arah warung nasi, tanpa peduli terhadap 3 tukang becak yang duduk santai di bangku kayu. Udi menerobos memasuki warung dan disambut pekikan kaget pelayan yang tengah terkantuk-kantuk. Keesokan paginya peristiwa itu diceritakan kepada istrinya lalu kepada ayahnya. Ujang yang awam soal makhluk gaib hanya memberi saran supaya anaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak wirid. Dari kios kue, teror itu pun berpindah ke rumah Udi. Nyaris tiap malam istri dan 2 anaknya diteror suara-suara aneh dari serambi rumah. Bahkan terkadang disertai bau busuk menerobos melalui celah daun jendela. Atas desakan istri dan anak-anaknya, Udi minta izin kepada ayahnya untuk menumpang tidur sambil mencari jalan keluar.
Ujang tidak bisa menolak permintaan putranya, sehingga merelakan kamar depan yang bersisian dengan ruang tamu ditempati Udi bersama keluarganya. Sedangkan siang harinya Udi membawa keluarganya kembali ke rumahnya yang hanya beda gang dengan rumah orang tuanya itu. Malam Selasa Kliwon bulan ke-6 2006, Ujang gelisah di tempat tidurnya. Udara awal musim kemarau membuat gerah tidak tertahankan. Untuk mendapatkan udara segar, Ujang membuka daun pintu depan lalu duduk santai di kursi ruang tamu. Saat jarum jam menunjuk pada angka 2 dini hari, muncul Udi dari tempat sholat yang bersatu dengan kamar dapur. Udi saat itu masih mengenakan sarung peci dan baju koko serta tangan kanan masih memutar tasbih. Keringat membasahi kening. Rupanya Udi pun tak tahan kegerahan di ruang tempat sholat, sehingga memilih melanjutkan wiridnya di ruang tamu. Angin malam lumayan sejuk menerobos memasuki celah daun pintu yang terbuka seperempat bagian. Di atas kursi busa yang mulai usang, Ujang menyandarkan punggung dan meletakkan tengkuknya. Aroma kantuk mulai merasuk. Sambil terkantuk-kantuk, Ujang mengamati bagian ujung pintu pagar besi halaman rumah lewat celah daun pintu. Sedangkan di sampingnya Udi masih melanjutkan bacaan wiridnya. Dirasa tubuhnya mulai segar serta aroma kantuk mulai tak tertahankan, Ujang bermaksud menutup daun pintu dan akan membanting punggung di atas kasur melanjutkan tidur. Belum sempat berdiri lewat celah daun pintu, dia melihat ujung pintu pagar besi bergerak diiringi deritan lembut. Entah datang dari mana, ruang tamu dalam sekejap sudah dipenuhi bau busuk sangat ganjil. Bau busuk semakin menyengat. Belum sempat menduga-duga siapa orang yang akan bertamu, daun pintu ditabrak dari luar hingga membentur tembok menimbulkan suara gaduh. Suara benturan daun pintu dengan tembok kontan mengejutkan Ujang dan Udi. Yang lebih mengejutkan, di ambang pintu sudah berdiri sosok mayat hidup alias pocong. Lewat cahaya lampu neon ruang tamu yang terang benderang, Ujang menyaksikan kafan yang masih lengkap dengan ikatannya itu sangat kusam penuh lumpur hitam. Kulit wajah makhluk itu tidak utuh lagi, sangat rusak sekali, penuh borok-borok serta belatung bergerak lembut pada sepasang rongga matanya. Dari lubang mulut dan hidungnya meluncur lenguan seperti sedang menahan marah. Makhluk itu bukan menatap Ujang, melainkan menghadap lurus ke arah Udi. Diiringi lenguan keras, makhluk itu menerjang ke arah Udi. Ujang tak mampu berbuat banyak selain berjuang mempertahankan kesadarannya supaya tidak pingsan. Diserang makhluk seseram itu, secara refleks sekuat tenaga Udi menjejakkan sepasang kakinya ke atas lantai. Akibatnya kursi yang dia duduki terbalik dan tubuh Udi terjengkang ke belakang lantas jatuh terduduk. Udi hanya mampu membuka mulut, tapi lafal ayat kursi sama sekali tidak pernah mau keluar. Yang meluncur dari kerongkongannya hanya suara menyerupai orang gagu. Air hangat sangat deras mengucur dari balik kain sarung. Akibatnya dia berkubang pada genangan air kencingnya sendiri. Sama halnya ayahnya, Udi pun hanya berjuang agar jangan sampai pingsan. Dia yakin makhluk itu bukan semata menakut-nakuti, melainkan mengancam jiwanya. Saat jaraknya tersisa beberapa senti lagi, Udi ingat kalau tasbih digenggamnya itu pemberian dari seorang ustadz. Dia berharap benda itu bukan semata alat penghitung wirid,
Tanpa berharap banyak, tangan kanan yang semula menyanggah tubuhnya yang jatuh terduduk dia angkat tinggi-tinggi, menyongsong terjangan pocong sambil merapatkan kelopak mata. Dia sudah benar-benar pasrah. Benaknya berkata mungkin hanya dalam hitungan detik lehernya akan digigit makhluk itu sehingga urat nadinya putus lalu mati. Tapi hingga belasan detik berlalu tak ada sesuatu yang menyentuh lehernya. Ditunggu beberapa menit berikutnya tak ada serangan mematikan dari makhluk berwujud pocong itu. Udi menjerit ketika lengannya dibetot sangat keras. Ketika membuka mata, ayahnya tengah berjuang mengangkat tubuhnya. Pocong tadi terpental saat menyentuh tasbih di genggamanmu. Ayo bangun, kata Ujang setengah membentak. Udi langsung bangkit dan melompat menuju ambang pintu. Tergopoh-gopoh daun pintu dibanting hingga tertutup rapat sekaligus menguncinya. Anak beranak itu pun hanya mampu berpandangan. Udi baru sadar kalau sarungnya basah kuyup setelah diberitahu ayahnya. Maka buru-buru dia ke kamar mandi. Keesokan harinya dengan diantar ayahnya, Udi menyambangi seorang ulama di Loh Benar. Ujang menyerahkan sisa tanah bekas pocong yang tercecer di atas lantai ruang tamu. Haji Abbas sang ulama menggenggam sisa tanah hitam itu sambil memejamkan mata dan bibir komat kamit. Mendadak keningnya berkerut tajam lalu membuka kelopak matanya. Astagfirullahaladzim, makhluk itu kodam, guna-guna tanah kuburan Pangurangan. Untung kalian tidak sampai pingsan. Jika sampai pingsan, nauzubillah, hanya Allah yang tahu terhadap batas umur makhluknya, terang Haji Abbas. Sesaat berikutnya Haji Abbas meminta izin masuk ke kamar tempat sholat. Belasan menit kemudian muncul lagi dengan wajah penuh keringat. Dengan suara serah Haji Abbas menyarankan agar kios kue itu secepatnya dijual. Menurut mata batinnya, kios itu sudah ditanami tanah kuburan Pangurangan sejak 6 bulan lalu. Tapi ulama kos itu tidak bersedia menyebutkan identitas orang yang telah mengguna-guna kios Udi. Atas saran Haji Abbas, sebulan kemudian kios itu dijual murah kepada pemilik kios di sebelahnya. Uang hasil menjual kios itu digunakan oleh Udi untuk mengurangi utangnya. Dalam keadaan tak punya modal sepeser pun, Udi terpaksa ikut kerja jadi kuli bangunan, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dapur. Dan sejak awal 2007, Udi terbang ke Arab Saudi menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Guna-guna Tanah Kuburan. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita lebih hati-hati lagi dalam melakukan sesuatu apapun. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.